Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran akan masa depan. Lebih tepatnya, kita akan banyak berpikir mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari dan mau jadi apa kita nanti. Itu wajar, karena semua orang juga mengalaminya. Tapi, yang perlu kita pahami di sini adalah ketakutan itu bukanlah persoalan yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya, pada video kali Mimin mau ajak kalian untuk membahas tentang cara-cara realistis untuk mengendalikan ketakutan menghadapi masa depan. Ayo kita mulai pembahasannya. Pertama, fokus dengan apa yang bisa kamu kendalikan. Hidup itu tentang perjalanan, di mana ada hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada pula hal yang jauh di area jangkauan kita. Ketika kita hanya terlalu fokus pada hal-hal yang ada di luar kendali, maka itu akan memunculkan kecemasan yang semakin besar. Mari kita pahami bersama bahwa masa depan adalah persoalan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski begitu, kita tetap bisa mengendalikan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan, dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita, seperti cara kita belajar, bekerja, membangun relasi, menumbuhkan mindset positif, hingga memperbaiki kualitas diri. Kita akan merasa lebih berdaya dan mampu menghadapi segala rintangan yang muncul di masa depan. Kedua, terima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Ketidakpastian akan selalu kita temui sepanjang hidup. Seringkali, ketakutan akan masa depan muncul begitu saja ketika kita belum bisa sepenuhnya menerima hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan. Namun, penting untuk mengetahui bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan proses dari kehidupan. Ini termasuk rintangan yang harus kita hadapi dan selesaikan. Sebab, ketika kita lebih mudah menerima ketidakpastian adalah permasalahan alami yang pasti terjadi pada semua manusia, kita akan jauh lebih tenang dalam berproses. Daripada harus melihat ketidakpastian sebagai monster yang menakutkan, cobalah untuk mengubah cara pandang dengan melihatnya sebagai kesempatan buat berkembang. Hal ini tidak hanya mengurangi ketakutanmu, tapi juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, bangun mental yang lebih kuat. Mental menjadi pondasi utama untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan. Memang, mental yang kuat tidak akan terbentuk dalam sekejap, tetapi melalui proses yang panjang, penuh dedikasi, dan konsisten. Salah satu cara supaya kamu memiliki mental yang kuat adalah berani menghadapi rasa takutmu sendiri dan provokasi diri supaya tidak menjadi orang yang lemah. Misalnya saja, kamu takut berbicara di depan umum, maka lawan itu dengan memulai belajar public speaking ringan di hadapan kelompok kecil. Setiap kali kamu berhasil menguasai ketakutanmu dengan rasa percaya diri, maka itu akan membuat mentalmu semakin terasah dan kuat. Mental kuat juga bisa terbentuk dari pengalaman hidup, masalah, dan kegagalan. Untuk itu, jika saat ini kamu mengalami satu di antara 3 hal yang Mimin sebutkan tadi, jangan menyerah dan jadikan itu sebagai penguat mental. Keempat, terus upgrade diri. Ketakutan akan masa depan seringkali muncul ketika kita merasa tidak cukup memiliki ilmu dan skill yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Maka dari itu, salah satu cara yang paling efektif dan bisa kamu terapkan ialah dengan terus melakukan upgrade diri atau belajar menguasai keterampilan baru. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah seolah memiliki amunisi tempur yang lengkap. Skill dan keterampilan bisa kamu dapatkan dari berbagai sisi. Semua tergantung kamu mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Dengan terus memperkarya diri dengan pengetahuan, ilmu, serta skill, kamu akan memiliki kemampuan yang baik dalam suatu bidang serta siap menghadapi apapun yang menghadang. Kelima, latih diri untuk terus berpikir positif. Pikiran negatif seringkali menjadi sumber utama dari ketakutan. Saat kita lebih sering berasumsi tentang skenario buruk dan negatif, pikiran akan terus melayang dan ketakutan akan semakin berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita supaya mempelajari skill berpikir positif dan menumbuhkan mindset positif supaya bisa melihat berbagai sudut pandang. Tak hanya fokus pada skenario buruk,
kamu bisa lebih tenang menciptakan solusi terbaik yang dampaknya juga baik untuk kehidupanmu ketika harus menghadapi masalah. Berpikir positif juga bukan berarti mengabaikan masalah, tapi lebih ke melihat setiap situasi dari sudut pandang yang lebih konstruktif. Keenam, buang sakitnya, jadikan pembelajaran dan pengalaman. Memiliki pengalaman yang kurang baik hingga memicu trauma memang memberikan bekas tersendiri buat orang-orang. Namun, daripada kita hanya fokus pada kesedihan yang kita alami, kenapa tidak mencoba untuk membuang sakitnya dan menjadikan pengalaman itu sebagai media untuk pembelajaran? Apa sih yang kita dapat dari pengalaman tersebut? Apa yang bisa kita jadikan pelajaran supaya hal-hal menyakitkan bisa lebih diminimalkan, serta bagaimana cara untuk berpikir tenang sekalipun keadaan sedang kacau. Evaluasi semuanya hingga kamu mendapatkan keputusan terbaik dari kejadian pahit yang kamu alami. Ini termasuk pembelajaran tentang kontrol diri. Untuk itu, pastikan kamu bangkit dan mulailah fokus dengan mimpimu sendiri. Keenam cara realistis ini semoga bisa membantu kalian untuk keluar dari pemikiran-pemikiran menakutkan yang selama ini terus menghantui. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa takut. Siapapun dia, dari manapun asalnya, ketakutan tetap akan menghampiri. Supaya tidak terus menggerogoti, hadapi itu semua dengan terus belajar, berlatih, dan jangan ragu untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang bisa kamu percaya. Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube Mimin agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.